Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir membesar ke depan dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini. Dalam pemilihan presiden yang baru lalu, ternyata kita temukan kecurangan-kecurangan yang terlalu banyak, kecurangan-kecurangan yang terlalu masif, yang terlalu sistematis. Prabowo kembali singgung nilai 11 dari Anies ketika debat Capres. Wow, dendamnya nggak hilang-hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada video pendek dari Prabowo tertanggal 21 Maret 2024. Rupa-rupanya masih terngiang-ngiang, keras barangkali, terngiang-ngiang oleh Prabowo ketika debat Pilpres 2024. Ya, waktu itu Mas Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo. Rupa-rupanya angka itu tak bisa hilang dari pikiran dan otak Prabowo dan masih disinggung-singgung ketika Prabowo berpidato di hadapan para pendukungnya. Sebenarnya kasihan para sobat, sungguh kasihan. Karena apa? Ya, debat telah berlalu, kok masih saja membahas nilai 11 dari 100 dan masih membekas rupanya di benak Prabowo Subianto. Membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Ya. Prabowo mengatakan walaupun saya dihina, diejek, tidak ada urusan saya. Sebenarnya di Pilpres 2024 pada saat debat, bukan dalam rangka mengejek, tapi ketika itu Pak Ganjar Pranowo bertanya pada Mas Anies, kira-kira dikasih nilai berapa Pak Prabowo? Kemudian dijawab 11 dari 100. Itu bukan ejekan Pak Prabowo. Karena apa? Ya lihat saja, ketika Prabowo punya program food estate yang menghabiskan duit negara triliunan rupiah, hutan yang hijau royo-royo dengan binatang-binatang buasnya hilang menjadi hutan yang gundul. Hanya ingin punya program food estate, bayangkan, kebun singkong membabat hutan. Itu nilainya berapa Pak Prabowo? Hasil singkongnya gagal, tak pernah panen singkong, singkongnya kecil karena diduga tanahnya tak pas untuk menanam singkong, dan itu hasil dari pembabatan hutan. Hutan yang hijau paru-paru dunia, hutan di Kalimantan. Sekali lagi, nilai 11 barangkali terlalu tinggi buat orang yang ingin membuat kebun singkong dengan cara membabat hutan. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Sebenarnya kasihan kalau kita lihat Prabowo Subianto, karena beliau pernah sakit stroke hingga 2 kali, artinya banyak beban-beban pikiran yang ada di benak otaknya. Ya pantas kalau kita lihat ini, Prabowo kembali menyinggung angka 11 dari 100 nilai dari Mas Anies Baswedan. Seharusnya dilupakan saja. Bukankah Pilpres sudah selesai? Kalau mau diaduk-aduk terus, bukankah itu malah tidak menjalin rekonsiliasi sesama antar anak bangsa?
yang ada hanya dendam kesumat, dan dendam itu selain merugikan kesehatan Pak Prabowo sendiri, juga tak baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Salah. Kesimpulan yang salah dari Prabowo. Katanya semakin diejek, semakin dihina, rakyat makin cinta. Yang pertama, Anies Baswedan tak ada maksud hina, tak ada maksud ejek. Justru yang mengejek ketika itu Prabowo sendiri dengan mengatakan profesor, menyebut Anies dengan profesor, itu jelas menyinggung. Kemudian yang kedua, Prabowo juga mengatakan omon-omon. Seakan-akan Anies Baswedan hanya pintar omong saja. Justru itulah yang namanya mengejek secara pribadi dilakukan sendiri oleh Prabowo Subianto. Kemudian Prabowo mengatakan suara saya banyak dicintai rakyat gara-gara dikasih nilai 11 dari Anies Baswedan. Sama sekali salah. Angka atau suara yang banyak itu, apakah Pak Prabowo tidak berpikir karena kecurangan-kecurangan yang sangat brutal dilakukan oleh rezim ini? Apa Prabowo tidak berpikir ketika di 2019 juga mengkritik Jokowi, mengkritik rezim Jokowi ketika itu dengan kecurangan-kecurangan yang amat sangat dahsyat? Pak Prabowo, kecurangan Pilpres 2019 yang Bapak katakan sangat-sangat terstruktur, masif, dan sistematis itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecurangan Pilpres 2019 yang teramat sangat brutal selain TSM. Dalam pemilihan presiden yang baru lalu, ternyata kita temukan kecurangan-kecurangan yang terlalu banyak, kecurangan-kecurangan yang terlalu masif, yang terlalu sistematis. Kita juga mengalami bahwa penyelenggara pemilu tidak adil, memihak salah satu kontestan. Protes-protes kami, himbauan-himbauan kami sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 tidak pernah dihiraukan. Rekomendasi Bawaslu di beberapa tempat tidak pernah diindahkan. Saudara-saudara sekalian, tim hukum kami dan tim data kami telah menemukan suatu indikasi kecurangan yang cukup besar. Karena itu, dengan sangat sedih dan sangat menyesal, kami mengatakan bahwa pemilu ini sesungguhnya gagal, bahwa pemilu ini tidak sah, bahwa pemilu presiden ini adalah melanggar kaidah-kaidah demokrasi, bahwa apabila kita merestui keputusan ini, berarti kita merestui sebuah kecurangan, kita merestui sebuah kebohongan, kita merestui sebuah ketidakadilan. Prabowo di Pilpres 2019 juga mengatakan apabila kita menerima pemilu ini, artinya juga kita akan menerima kecurangan-kecurangan yang dilakukan pada Pilpres tahun 2019. Kata-kata kecurangan Prabowo dilontarkan Prabowo di Pilpres 2019, tapi di Pilpres 2024 yang jauh lebih brutal, lebih curang, Prabowo menikmati kecurangan-kecurangan itu. Halo, apa kabar Pak Prabowo? Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakannya akan terus bergulir membesar ke depan dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan diperlukan oleh bangsa ini.
Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Salam. Masya Allah, komentar yang sangat-sangat cantik. Siapapun nanti yang Allah berikan kekuasaan, Mas Anies mengatakan, saya akan tetap bersama gerakan perubahan. Semua dikembalikan kepada Allah, karena Allah lah yang akan menakdirkan seseorang untuk menjadi presiden dan Allah pula lah yang akan memberikan dan mencabut kekuasaan yang akan diberikan pada seseorang. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.